Dari awal aku udah bilang kan, harusnya sekarang Angkatan Laut, terjadilah Angkatan Laut. Oke. Nah ini yang kita bilang bahwa Pak Presiden saat ini kita punya nation threat. Walaupun beliau cuman mungkin jabatannya cuma 1 tahun, tapi 1 tahun itu untuk prepare naval war itu siap, itu Ya. cukup. Kebetulan panglimanya dari Angkatan Laut ya. Ya udahlah. Nggak kebetulan itu by design kita setengah mati. Gimana sih jangan bilang kebetulan dong. Pakai doa dan air mata. akhirnya ada yang ngaku ya. Gue cuma nunggu itu aja tuh. Kalau saya sih malah berharap ya, satu terobosan yang bisa dilakukan Panglima Yudo nanti, TNI ganti lagi nama, Pak Wawik. Jadi Angkatan Perang Republik Indonesia, exactly seperti Bung Karno dong. Jadi Angkatan Perang, bukan Tentara Nasional. Karena gini, yang penting itu adalah menurut saya Pak Presiden memenuhi janjinya ketika awal dulu di 2000 masih periode 1 akan mewujudkan Poros Maritim Dunia, akan mewujudkan Nawacita. Kalau kita baca Nawacita itu kan membangun kekuatan pertahanan dua samudra. Oke. Nah, bayangkan selama 8 tahun tidak pernah Panglima itu dari Angkatan Laut kan. Nah, memang mau tidak mau walaupun ada perjuangan mati-matian dari angkatan lain, gak gue sebut ya warnanya. Itu tetaplah Pak Yudo Margono gitu. Oke. Jadi gini, intinya kayaknya sih menurut aku Mas Wawi ya, bagusnya adalah ke Pak Yudo walaupun ada yang bilang kan cuma setahun Bu Koni gitu. Tapi kan yang pasti setahun ini beliau bisa bikin roadmap. Atau cetak biru. Bagaimana sih power projection kita? Ya. Karena kekuatan pertahanan itu hanya 3 hal, power projection, aset kan, ya. Power projection misalnya begini, sekarang tuh kan Kemhan tiba-tiba aneh gitu. Presidennya bilang poros maritim dunia, Kemhannya bilang pertahanan pulau besar. ya. Berarti kan itu inward looking defense dan masing-masing pulau bertahan gitu. Jadi kayak nunggu musuh datang mereka siap. Padahal dengan kawasan hari ini, dengan konstelasi geopolitik, dengan kita yang archipelagic, kita juga punya UNCLOS, kita udah dengan segala macam sejarah panjang maritim kita, memang betul Presiden Jokowi harus ikut Presiden Soekarno dulu menjadi outward looking defense. Sehingga power projectionnya bagaimana membangun kekuatan brown water, yaitu 200 nautical mile ke dalam. Oke. Lalu green water 200 nautical mile hingga batas negara kawasan. Ya misalnya mau ASEAN, ASEAN lah gitu. Oke. Atau mau negara BRICS, kalau kita masuk BRICS, ya BRICS lah gitu. Udah kita usulin dari dulu. Harus, Karena kita join BRICS. benar. Break Nah, itu I-nya double. Nah, double. Ya. Nah, terus kemudian laut biru ya itu betul-betul di dua samudra gitu. Jadi pas banget saya baru launching, bukan launching ya, introduction buku saya Enrique Maluco untuk menyampaikan bahwa nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Kan. Wow, kita dulu menguasain lautan, menguasain apa Pertama dunia. pengeliling dunia. Iya, bukan itu aja ya. Kita lihat apa bagaimana dulu apa kita punya Kalinyamat. Loh, mau aku kita potong punya Kalinyamat boleh nggak? Malahayati. Boleh, silakan. Karena Kalinyamat ini kan tiba-tiba nggak jadi pahlawan nasional. Kayaknya gue di tengah gegap gempita gue di Moskow yang happy banget. Gue langsung nangis darah dikasih tahu Malahayati Kalinyamat nggak terpilih. Tetapi selalu ada jalan buat para pahlawan-pahlawan pejuang. Iya. Jadi malahan gue ajak sekarang lembaga arsip nasional Iya. dengan Archive Portugal. Kita dengan Bu Lestari Murjizat dengan Wakil Ketua MPR akan ke sana, kita bikin buku Archive dengan Kalinyamat. Archive. Iya. Kita bikin kayak Enrique Bu, dibikinin jadi banyak desain ya. Kita akan jadi novel, Betul. novel Indonesia, novel Inggris, kemudian action figure, NFT, kemudian animasi, dokumenter dunia dan juga film terakhirnya. Please, kalau setelah Enrique, tolong Kalinyamat. Karena begini, sebentar ya, sebelum Panglima, biar Panglima Ya, Ini Panglima Kalinyamat kok. Ini Bang, ini kan kita kan cerita cerita kan. masa lalu. Kalau dulu kita laut bisa kita hebat menguasai, banget ya. betul, menguasai dua samudra, kenapa sekarang enggak? Nah, maksud aku kalau memang kita tidak yakin mempalawakan, bayangkan ini lembaga arsip Ya. terhadap lembaga arsip, apa kurangnya itu data otentik gitu loh. Lagi pula ya, saya ingat janji Pak Jokowi waktu kampanye untuk periode kedua. Dia bilang kita udah terlalu lama memunggungi laut. Ya, jadi Waktunya jangan 2 kita kali untuk memunggungi kembali laut. ke laut ya. Betul. Jadi apa ini penting, dan dia ngomong tentang tol laut, ngomong tentang untuk apa ada Menko Maritim. Ya. Ya. Tapi makanya saya bilang dengan sekarang terpilihnya satu nama. Satu Ini, nama. By the way, karena Ya, ketawa. Soalnya yang usaha 2 nama ya. Kayaknya seneng banget. Oh seneng banget dong. Soalnya gue nggak usah sebut ya. Seseorang tuh menghampiri gue di Moskow ngomong gini. Oke. Bu Koni ngapain sih ngotot banget angkatan laut? Udah pasti angkatan darat katanya. Oh it's
Yang bener, aku bilang kayaknya presiden sih akan pro maritim deh karena itu janjian. Nah kan jadi aku happy banget. Nah ini yang kita bilang bahwa Pak Presiden saat ini kita punya nation threat. Walaupun beliau mungkin jabatannya cuma 1 tahun, tapi 1 tahun itu untuk prepare naval war itu siap, itu Ya. cukup. Oke. Dan kebetulan Pak Menhan ini sangat peduli dengan penambahan persenjataan. Salah satu yang paling lemah adalah laut kita sekarang. Bahkan di utara Indonesia, itu pertahanan laut kita dengan Filipina itu yang paling bolong. Paling bolong. Paling bolong. Karena itu waktu dicurinya wilayah kita ikan yang paling banyak kan di wilayah timur Indonesia. Itu masuknya lewat utara. Itu bobolnya benar-benar Sebobol-bobolnya. keterlaluan karena hasil laut kita itu dicuri. Kan angkatan laut kita lemah. Jadi apakah ini mau dipertahankan sekian lama lagi gitu ya? Kita pikir jangan, Pak Jokowi kan udah tinggal 2 tahun lagi. Betul. Betul kan? Dan ingat janji beliau juga dong. Ya makanya Untuk sebenarnya kan memperkuat belum laut, janji. tol laut Iya, gitu. Iya. Dan kita itu dulu kan menguasai lautan. Ya kita ingat Kalinyamat itu ya, dulu membuat kapal sedemikian besar dan kuatnya sehingga di Meriam oleh Eropa itu nggak tembus loh. Tebel kan? Karena tebel segini. Tebal dari Iya, kayu ketebalannya. jati dan berlapis-lapis. Adalah Belanda penjajah yang membuat kekuatan laut kita itu ngecil. Dulu katanya di Belanda ada aturan, waktu kita dijajah Belanda ada aturan bahwa Indonesia tidak boleh bangun kapal-kapal besar karena itu menakutkan. Ya, jadi nggak usahlah kita kagum dengan pelaut-pelaut China, pelaut-pelaut Indonesia. Zaman dulu itu sangat luar biasa hebatnya. Dan ini kalau bicara tentang kekuatan pertahanan angkatan laut itu kan kita bicara juga tadi power projection, kemudian aset. Jadi kita ini jangan keasikan baca global fire. Oh Indonesia bagus karena lihatnya dari global fire itu ngarang banget. Itu tuh halu tuh. Global senjata fire tuh. itu kepercayaan diri yang halu. Enggak, kita tuh kalau lihat aset kita berapa. Dengan luas sebegini Indonesia ini harusnya punya kapal berapa banyak, kapal selam berapa banyak, seberapa kuat. Dan yang paling penting lagi itu readiness. Karena kita bisa aja aset di jenjreng nih ada berapa pesawat tempur, ada berapa frigate. Tapi terus nggak siap untuk perang. Apa juga? Ya readiness. Nah makanya jadi dengan dipilihnya Panglima Yudo sekali lagi kita early jadi ngasih selamat dulu. Selamat ya Pak Yudo ya. Jadi Ini sedikit cenayang ini. Ayo, enggak lah, enggak cenayang. Hitungan ini, saintifik lah. Saintifik. Kalau nggak mungkin diundang Putin bolak-balik. Ya, exactly. Bayangin dia baru 2 minggu pulang balik lagi ke Putin. Putin itu ada hubungan dengan Rasputin kayak. Itu ke tempatnya loh. Itu real cenayang kalau itu. Ke tempatnya itu, aku mau ngambil spiritnya. Enggak, bercanda. Nah, jadi balik readiness itu. Jadi maksudnya dari kemudian karena kita paling karena aku ngajar di Sesko ya, sebenarnya kalau aku perhatikan memang paling gampang tuh menghitung kekuatan pertahanan itu dari kekuatan angkatan laut. Karena angkatan laut itu punya tadi brown water, green water, blue water. Jadi jelas batasannya. Nah, kemudian dia harus punya kemampuan kan kita terima terpadu. Network Center Operations. Nah, makanya kemudian dia akan langsung tahu payung udara dia seperti apa. Nah, si Angkatan Darat itu yang menarik. Angkatan Darat itu sebenarnya harusnya dia paling jauh. Meaning what? Meaning dia itu harus penetrasi di tempat negara-negara yang kita ancaman. Siapa aja? Apakah ancaman teknologi? Gimana caranya Angkatan Darat bisa mencari tahu? Kalau bisa mencuri, kalau nggak bisa mencuri ya gimana caranya lu bisa dapat lah teknologi itu. Apapun juga, atau ada gejala orang mau ngapain, misalnya nih untuk spill over perang atau escape dari perang Ukraine misalnya, tiba-tiba ada keisengan lah di Taiwan mau diletuskan perang misalnya. Nah itu Angkatan Darat kita harusnya inform us first, sehingga Angkatan Laut dan Angkatan Udara bisa bergerak cepat gitu untuk melindungi. Mas Wi, saya baru saja ketemu dengan Kepala SKK Migas, Pak Dwi Sucipto. Jadi ada obrolan menarik ya bahwa kan kita sekarang mengejar 1 juta barel ya. Betul. Karena kita sekarang tahu bahwa krisis ini diakibatkan krisis energi. Benar. Ya, kita baru tahu bahwa energi dan ternyata energi kemarin itu energi terbarukan kan long time to go ya. Masih lama. Long time to go dan kita harus sebenarnya enggak loh. fosil lah. Kalau masuk ke nuklir, masalahnya kenapa kita takut banget sama nuklir? That's another issue, Bu. That's another issue. Kita tuh punya fosil banyak banget. Jadi kalau kita meninggalkan itu keliru, dan ada satu hal yang menarik bahwa industri hulu itu ya, oil dan gas itu sekarang dari barat ke timur dan dari darat ke laut. Jadi mineral kita
paling banyak itu di laut. Jadi kalau angkatan perang kita untuk protek bom, kekayaan kita paling hebat itu adalah semuanya di laut. Mas Woy barangkali lebih paham tentang itu ya. Saya kebetulan punya sebuah perusahaan kecil namanya MGS, itu perusahaan kami ini kebetulan punya mesin ROV. Jadi mungkin dikatakan satu-satunya kapal yang bisa mereview, memetakan dalamnya laut ya. seabed laut. Seabed kita. Ya. Seabed kita. Kita punya, You have it. Saya punya pesawat. Jadi kita pernah ROV itu dalam- kayak kapal selam Iya, tanpa tahu. awak Ya, gitu ya, di bawah jadi ya. dia Oke. akan ambil Jadi detect kita semuanya. Nah, jadi kita berapa kali ada sebuah peristiwa nasional gitu ya. Waktu itu kita lagi rapat mau bagi dividen ceritanya. Terus ada kapal Lion Air jatuh. Udah hampir seminggu black boxnya belum ketemu. Terus partner saya bilang, Mas, ini kayaknya ada jihad nih kita, nggak bagi dividen, yuk kita ambil tuh. Jadi begitu kita ambil ya satu hari kemudian kita kasih black boxnya gitu ya. Terus karena kita tahu peta itu, gitu. Terus kemudian jatuh lagi. Harus dikasih ke Pak Air Asia. Panglima baru dong. Ini makanya gue tertarik untuk Panglima. Jadi kita sering memang berhubungan. Dia sangat kenal dengan perusahaan kita karena satu-satunya ROV. Jadi bahkan kita sekarang dapat kontrak untuk bukan peta bawah laut karena itu sudah dipetakan. Benar, negara saat ini SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas ini memang ingin mendrill minyak-minyak di laut. Jadi saat ini kita di Selat Makassar itu ternyata banyak. Itu di offshore istilahnya. Iya, Offshore. Semua Wah, itu lebih Itu hebat yang lah. banyak. deket yang namanya nih Tanimbar sana, itu harusnya offshore tuh keren. Nah. Jadi defense juga kan. Karena itu angkatan laut kita weak sekali, Weak lemah sekali. Kan kita harus dijaga nih kekayaan kita. Dijaga kekayaan laut Kekayaan kita. laut, ikan ya semua. Wah, laut itu potensi kita semua sekarang Semua yang ada di di bawah laut, laut. mineral, Betul. ikan segala macam. Jadi kalau kita Tumbuhan nggak laut. kuat, Tumbuhan laut tuh ya, banyak belum buat lagi make up loh. penyeludupan ya. Tumbuhan Kalau laut buat itu, make up penting. betul. Itu perempuan. Kita serius dia make up lagi. Oke, terus. Gitu. Jadi kita merasa kenapa sekali lagi Pak Jokowi yang 10 tahun menjabat, 8 tahun ini belum memberikan porsinya, tetapi belum ya, bukan tidak. Ya. Jadi inilah memenuhi janji-janji kampanyenya beliau untuk kita menjaga poros maritim ini sebagai kekuatan ekonominya Nusantara. Jadi aku sangat setuju untuk Dan Panglima. kita dukung tuh. Kan ada Menko Maritim kita, Marinvest. Menko Maritim, ayo kita kuatkan maritim kita ya. Jadi saya pikir kita ini euforia lah ya. Kebetulan panglimanya dari Angkatan Laut ya. Ya udahlah. Nggak kebetulan itu by design, kita setengah mati. Gimana sih, jangan bilang kebetulan dong. Pakai doa dan air mata. akhirnya ada yang ngaku ya. Gue cuma nunggu itu aja tuh. Langsung aja segitu. This is not kebetulan. Ini by design, by design. Tapi di dunia intelijen ada kata-kata menarik. Jadi rule number one di intelijen, kalau intelijen di internasional itu adalah first line of defense. Atau kalau di akademi adalah garda terdepan dari pertahanan. Tapi di Indonesia intelijen itu berbeda. Create leader. Ya. Sebagai pakar create leader, udah mendesain bahwa Indonesia. Operasi senyap create leader ya. Itu. Bagus. Saya dengar kantor Pak ini Bu Koni yang di tengah itu didatangin banyak sekali mobil tiap hari gitu ya. Dan warnanya abu-abu. Kalau mobil masih kelihatan. Kalau kok perasaanku ada laler kok gede banget drone. Nah, itu drone. Kita berharap bahwa Indonesia makin maju ya. Spirit kembali. Pertahanan kita makin hebat. Betul. Dan bagaimana kita mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Ya. Dan menghadap laut, bukan memunggungi laut. Iya, Itu. dan itu janji Pak Jokowi, saya kan betul. Kita harus kembali, dulu kita terlalu lama memunggungi laut. Ya, sekarang Indonesia, saya mengingatkan, kebetulan banget saya mengangkat satu tokoh laut dan ini akan berseri. Enrique, aku kali nyamat. Kali ya nyamat, kan? masih ada Kemal Hayati. Pak Luhut, karena Oh iya, Pak Luhut, Gua iya. akan ngangkat Pak Luhut. Iya. Betul dekat dengan Pak Luhut ya. Tuh kan? Jadi sebenarnya operasi senyap apa kan? Ternyata Pak Luhut itu ternyata. Ternyata. Ya. Dan semuanya kami bertiga adalah bicara karena kami sangat cinta dengan NKRI. Dan sangat bangga dan sangat ingin menjadi NKRI. Itu yang Kita paling penting. selalu berharap NKRI Republik Indonesia harus menjadi lebih baik karena kita layak untuk lebih baik dari ini. Setuju ya, Bu? Setuju sangat. Kalau saya sih malah berharap ya, satu terobosan yang bisa dilakukan Panglima Yudo nanti, TNI ganti lagi nama, Pak Wowi. Jadi Angkatan Perang Republik Indonesia, exactly seperti Bung Karno dong. Jadi Angkatan Perang, bukan Tentara Nasional. Jadi Kementerian Pertahanannya dirubah menjadi Nanti itu ngobrol lagi sama Pak Prabowo ya. Kementerian Peperangan. It's okay, benar.